Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti pada baik semua ya dan sehat selalu kakak berharap. Nah, di pagi hari ini, di minggu pagi hari ini, eh, kakak akan membawakan firman Tuhan yang akan diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yunus 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Oke, adik-adik sudah ketemu semua? Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik, Kau menyertai hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Bapa, di minggu pagi hari ini Tuhan, kami sudah duduk dengan baik dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan agar kami dapat duduk dengan baik, dengan tenang, dan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, kami dapatkan pada hari ini, kiranya menjadi berkat dalam hidup kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu juga ya Tuhan. Berkati lidah dan mulut mereka agar setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka semuanya berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya adik-adik, kakak akan membacakan firman Tuhan ini dan adik-adik di rumah juga membuka Alkitab ya, dan membaca juga di dalam hati. Judulnya adalah Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah adik-adik, tema minggu pagi ini adalah kota Niniwe yang bertobat.
sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau bahas dulu tentang adik-adik tahu nggak sih sebentar lagi kita akan merayakan apa? Iya bener, pasti ada yang jawab merayakan Paskah. Nah, adik-adik di dalam menjelang perayaan Paskah tersebut akan ada 100 hari masa raya Paskah. Kakak, apa sih 100 hari masa raya Paskah? Nah, 100 hari masa raya Paskah itu adalah minggu 100 hari minggu prapaskah sampai kepada Pentakosta. Nah, adik-adik di dalam masa-masa prapaskah tersebut akan ada kita menjalankan puasa, tapi memang tidak wajib ya adik-adik. Ada orang-orang Kristen yang akan menjalankan puasa, dan ada juga orang-orang Katolik ya adik-adik yang menjalankan puasa selama 40 hari lamanya. Nah, adik-adik masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu pertobatan Niniwe. Nah, adik-adik saat itu Bapak Yunus sedang tidur dan kemudian datanglah firman Tuhan. Tuhan Allah menyerukan di ayat yang kedua kepada Bapak Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Wah, adik-adik, Bapak Yunus dikasih tugas ya sama Tuhan Allah untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Yunus menjalankan perintah Tuhan Allah tersebut. Dia pergi ke kota Niniwe yang selama 1 hari perjalanan ya adik-adik. Ketika dia sampai ke kota Niniwe, dia menyampaikan kepada orang-orang di Niniwe bahwa kota itu akan ditunggangbalikan oleh Allah, yang ada di ayat yang keempat. Nah, adik-adik, apa sih reaksi orang-orang Niniwe ketika mendengarkan Bapak Yunus memberikan kabar itu? Apakah mereka tetap melakukan kejahatan? Ataukah mereka gak percaya? Atau mereka diem aja? Nah, ada jawabannya di ayat selanjutnya. Nah, di ayat yang ke-5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Nah, adik-adik, setelah orang-orang Niniwe mendengar kabar dari Bapak Yunus bahwa kota mereka akan ditunggangbalikan oleh Allah, maka mereka segera mau melakukan puasa baik anak-anak maupun orang dewasa. Lalu mereka mengenakan kain kabung. Kain kabung apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kain kabung itu ibaratnya seperti kalau sekarang nih adik-adik, ketika orang-orang mengalami kedukaan, biasanya pakai baju apa? Pakai baju hitam. Iya, benar, pasti ada yang jawab pakai baju hitam. Iya, pakai baju hitam itu hitam itu menandakan kita sedang berduka atau orang-orang sedang berduka. Nah, pada saat itu kain kabung ini diibaratkan dengan kain hitam ya adik-adik ya. Kalau zaman sekarang ya kain hitam gitu. Nah, lanjut ya di ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Yang kemudian ayat yang ke-7.
Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Wah, adik-adik, ternyata Raja Niniwe pun ikut andil untuk ikut dengan warganya ya adik-adik, dengan rakyatnya mengenakan kain kabung dan juga berpuasa adik-adik. Pembesar-pembesar di kota Niniwe juga melakukan hal yang sama, dan bahkan ternak pun diwajibkan untuk melakukan puasa juga. Wah, adik-adik membayangkan ya adik-adik betapa orang-orang di Niniwe ini sangat takut bahwa kota mereka akan ditunggangbalikan oleh Allah. Makanya mereka melakukan puasa dan mengenakan kain kabung tersebut. Kemudian di ayat yang ke-8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Nah, adik-adik, dari ayat 8 ini kita bisa tahu ya adik-adik bahwa selain berpuasa, selain mengenakan kain kabung, mereka juga berdoa ya adik-adik, berdoa berseru dengan keras kepada Allah. Mereka minta ampun untuk segala kejahatan yang sudah mereka lakukan selama ini, dan juga mereka berniat untuk mengubah tingkah laku jahat mereka menjadi perbuatan yang baik ya adik-adik. Nah, kemudian di ayat yang ke-9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Di ayatnya yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah, adik-adik, tidak sia-sia ya adik-adik hal-hal atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe agar Allah mengampuni mereka. Dimulai dari berpuasa, mengenakan kain kabung, yang puasa juga bukan rakyatnya tapi juga raja dan pembesar-pembesarnya, dan bahkan ternak pun juga ikut puasa ya adik-adik, dan mereka melakukan doa juga, berseru kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi dan hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya adik-adik. Dan Allah melihat semua perbuatan mereka yang baik tersebut, dan pada akhirnya Allah tidak jadi menunggangbalikan kota Niniwe. Nah, adik-adik, dari hari ini, dari firman Tuhan hari ini kita belajar dari orang-orang Niniwe, kita melakukan hal-hal yang baik. Kita bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Perbuatan-perbuatan jahat apa sih Kak? Banyak. Yang suka bohong, jadi nanti jangan bohong lagi ya. Terus juga suka gangguin temennya, suka bully temennya, ngatain temennya, atau melawan orang tua. Wah, adik-adik, segera adik-adik bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat adik-adik ya. Dan kakak berharap adik-adik bisa seperti orang-orang Niniwe yang bertobat dari perbuatan jahat mereka,
dan menjadi orang-orang yang baik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya adik-adik, kalau yang sampai saat ini masih suka bohong, jangan suka bohong lagi. Terus juga yang masih suka ngelawan orang tua, jangan ngelawan orang tuanya lagi, tapi nurut ya sama orang tuanya. Dan juga yang suka ngebully temennya, ngatain temennya, jangan melakukan perbuatan itu lagi, oke? Karena adik-adik, dan juga satu lagi, adik-adik juga jangan lupa berdoa, minta ampun sama Tuhan, bahwa adik-adik selama ini sudah melakukan hal-hal yang tidak baik pada Tuhan maupun pada manusia. Dan tenang saja adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang pengampun, maha pengampun, dan adik-adik pasti akan diampuni. Ya adik-adik, sampai saat ini, sampai firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada adik-adik, dan kakak berharap sekali adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami pelajari, kami dapatkan pada hari ini Tuhan. Kami belajar dari orang-orang Niniwe yang melakukan pertobatan dan juga berseru minta ampun pada Tuhan. Bapa, berkati setiap kami Tuhan, agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, curahkanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang memampukan kami untuk dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa buat keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan yang baik buat setiap keluarga kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit apapun ya Tuhan, dari virus corona, Tuhan yang menjauhkan itu semua dari hidup kami. Dan berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, agar senantiasa menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan untuk anak-anaknya. Ya Bapa, pada minggu pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara, teman, atau siapapun yang saat ini sedang menderita sakit penyakit, baik itu karena virus corona atau apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan setiap sakit penyakit mereka ya Bapa, agar mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya Bapa, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, agar senantiasa selalu bersemangat dalam melayani, mengambil bagian dalam sekolah minggu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memperlengkapi kakak-kakak sekolah minggu untuk selalu bertumbuh dan berbuah manis di dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Bapa, serta selalu menjadi berkat untuk setiap orang yang mereka temui ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam diri kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dalam pikiran maupun perbuatan kami. Ya Bapa, berkati kami di dalam sekolah kami masing-masing ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang pintar, berprestasi, serta membanggakan kedua orang tua kami, terlebih membanggakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai saat ini firman Tuhan pada hari ini, kakak berharap adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap sehat, tetap patuhi prokes, dan
Stay safe dan stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa kembali.